Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa ma kana ma'ahu min ilah. Alladzi la ilaha illa huwa fala khaliqa ghairuhu wa la rabba siwah. Al-mustahiqqu li jami'i anwa'il ibadah. Walidha qada alla na'buda illa iyyah. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanata wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwa fillah, a'azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kesempatan kali ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana Islam mengelola dan mengatur emosi kita. Salah satunya adalah bagaimana kita mengatur amarah pada diri kita. Dan pembahasan ini pembahasan yang hakikatnya mungkin jangan sampai kita anggap hal yang sepele, atau kadang-kadang kita anggap itu eee, hal-hal yang kecil. Padahal sejatinya kemarin kita sudah belajar bahwa kemarahan ini jika tidak dikontrol, ternyata dia menjadi kunci segala keburukan. Dan orang yang bisa mengendalikan amarah ini, dia adalah orang yang mendapatkan kunci segala kebaikan. Oleh karenanya pembahasan tentang mengelola amarah, bagaimana kita menahan, bagaimana Islam memberikan jalan, memperbolehkan dan melarang, merupakan bagian-bagian yang setidaknya harus kita mengerti sebagiannya atau hal-hal yang wajib tentangnya, sehingga ketika kita mendapatkan atau diberikan amarah, kita sudah siap dan bisa mengelolanya. Dan yang akan menemani kita sebagaimana yang lalu adalah sebuah buku yang berjudul Fiqhul Ghadab, dan kita kemarin sudah sampai di pembahasan yang mungkin awalan muqaddimah. Sekarang kita akan masuk di pembahasan berikutnya. Baik, agar tidak menunggu lebih lama kita langsung masuk saja. Baik, di sini kita dapatkan ya pembahasan tentang apa ini, derajat-derajat amarah ya. Jadi kita dapatkan pembahasan tentang derajat-derajat amarah. Baik, jadi marah ternyata bukan hal yang satu tingkat ya. Ternyata ada tingkatan-tingkatannya dan bukan satu level ya. Jadi tidak setiap orang sama. Ini jelas kita juga paham hal tersebut. Dan masing-masing diberikan kemampuan sendiri. Ini saya kira sudah dipahami. Emosi manusia berbeda-beda ya. Dan di sini kita juga lihat ya, maghabbatu sur'atil ghadab. Akibat ya, cepatnya marah. Kemudian beliau menjelaskan tentang derajat marotib al-ghadab. Baik, kita baca sama-sama ya, mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya. Laqad khalaqallahu al-khalqa ala tabaqatin syatta. Allah telah ciptakan makhluk-makhluknya dengan berbagai macam ya level.
tingkatan yang berbeda-beda. Faminhum di antara mereka al-bati'u al-ghadabu. Ini juga bisa, ini mungkin dianggap sifat musyabbahah ya, atau ini mungkin salah tulis, harusnya bati'ul ghadabi ya. Bisa dibaca dengan demikian, bati'ul ghadabi atau al-bati' al-ghadabu ya. Sari'ul fai' warruju'. Ada di antara orang ya yang dia itu apa ya istilahnya ya, cepat marah lah ya. Cepat marah dan cepat rujuk, cepat kembali, baik ya. Ada orang yang memang cepat seperti itu. Jadi baru afwan, lambat ya, lambat marah dan cepat kembali. Nah, ini yang paling bagus tentu saja. Yang dia paling lambat marah dan cepat kembalinya. Jadi dia tidak mudah terpancing. Baik. Ada yang tengah-tengah. Wa minhum sari'ul ghadabi. Ada yang cepat emosi dan ada yang tapi juga cepat kembali, ya, sari'ul fai'. Batilka betilka. Ini sebanding, bandingannya, setara. Wa minhum sari'ul ghadabi bati'ul fai'. Ada di antara mereka yang cepat marah, lambat kembali. Ah, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Ini ini perlu obat ya, pembahasan yang terakhir ini yang perlu obat ya. Karena memang hal seperti ini tidak bisa langsung dikuasai oleh setiap orang. Seperti sebagaimana hadis ya. Sabar itu dilatih dengan tasabbur ya. Atau al-hilm innamal hilmu bittahallum. Sama, sabar menahan diri tidak bisa langsung didapat, tapi dia harus belajar. Sama dengan menahan emosi ini ya, tidak bisa datang langsung. Dia harus dilatih sedikit demi sedikit ya. Kemudian dia berusaha menahan ya, berusaha mengendalikan, nanti baru dia punya level yang tinggi. Dan jangan merasa bersedih dengan level kita yang rendah karena marah sebagaimana pembahasan yang lalu adalah sebuah tabiat ya, yang Allah tanamkan dan ciptakan pada diri kita. Yang itu pasti ada dan setiap orang haruslah ada marahnya, dalam artian tidak ada orang yang kebal. Contohnya lihat bagaimana Musa alaihissalam ya, ketika bertemu dengan Khidir, sampai juga pada puncaknya beliau Musa alaihissalam ya tidak bisa menahan kesabarannya ya, ketika ketemu yang pertama fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqa. Ketika mereka berangkat berdua kemudian naik perahu, baru diajak naik perahu langsung dihancurkan, dikapak perahunya. Ya. Qala akharaqtaha litughriqa ahla. Apa kamu hancurkan perahunya, kamu ya palu itu. Mau nenggelamin orangnya padahal dia sudah ngasih tumpangan kita. Sungguh kamu telah berbuat sebuah yang melewati batas ya. Diingkari ya. Sesuatu yang mungkar. Ya. Oke, yang pertama mungkin Musa sadar ya. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan hukum aku, jangan salahkan aku dengan apa yang aku lupa. Aku baru ingat ya. Yang kedua Musa ketemu apa? Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Mereka berangkat berdua lagi. Kemudian ketemu anak-anak kecil lagi bermain, dalam sebuah hadis dijelaskan seperti itu. Kemudian Khidir tiba-tiba langsung membunuh anak ini. Ada yang pakai pedang, kalau nggak salah riwayatnya, ada yang memang ya. Coba kalau kita ditempatkan di Musa ya, siapa yang bahasanya sanggup ya menahan melihat hal seperti itu. Kita juga akan tiba di batasnya. Cuman bukan berarti kita stagnan. Kita berusaha lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Demikian. Baik. Kemudian dijelaskan di sini ala wa inna khairaha ulai huwa bati'ul ghadabi sari'ul fai'i warruju'i wal aubati. Dan ketahuilah
Tentu saja sebaik-baik mereka semua ini ya, adalah orang yang paling lambat marahnya dan cepat kembalinya. Jadi kita itu memang harus jangan mudah latah ya. Ini kadang-kadang terjadinya sama, 2 ya, orang yang kemarin sudah kita jelaskan. Orang-orang yang kurang ini relatif latah. Relatif apa? Relatif cepat tersulut, cepat ya, kena cipratan dan apa, apinya menyemburlah, membakar ya, gara-gara sesuatu yang nggak pernah dia tahu. Biasanya amarah ini muncul dengan, dengan hubungan atau bersama dengan hal-hal yang tidak diketahui. Karena ketergesa-gesaan itu selalu diiringi dengan, hal-hal yang tidak diketahui dan ilmu membuatnya untuk bersabar, ilmu membuatnya untuk bisa bersabar. Semakin dia tahu, semakin dia akan lebih menahan diri, kan begitu. Coba kalau Musa tahu ya, Musa tahu dia akan bersabar ya. Tapi karena kita nggak tahu ya, kita kurang ilmunya atau barangkali nggak mau tahu, akhirnya yang terjadi ya pokoknya emosi dulu ya. Baik. Dan tentu saja yang paling buruk ya, yang cepat marah dan lambat kembali. Sekali marah sudah ya Allah ya, terserah. Kemudian apa yang terjadilah ya, belakangan ya. Baik, mmm, kita lanjutkan, kita lanjutkan. Hmm, qala Ibnu Hibban fi Raudhatil Uqala, Ibnu Hibban mengatakan dalam kitabnya Raudhah Al-Uqala, tamannya orang-orang berakal. Sur'atul ghadabi min syiyamil hamqa, kama anna mujanabatahu min ziyyi al-uqala. Mmm, baik. Jadi cepat marah ini termasuk perangainya orang-orang bodoh. Hamqa ini jamak dari ahmaq. Ahmaq, hamqa, ya. Hamqa tanpa hamzah ya, afwan ya, hamqa. Ahmaq, bodoh, itu termasuk perangai, yang membuat seseorang cepat marah. Makanya tadi saya jelaskan bahwa amarah itu selalu beriringan dengan ketidaktahuan. Kalau orang nggak tahu pasti cepat emosi. Sebagaimana menjauhi amarah termasuk perhiasannya atau pakaiannya ya, perhiasannya orang-orang berakal, orang-orang cerdas, orang yang berilmu, lebih kalem, lebih tenang ya. Wal ghadabu badrun nadmi ya. Dan amarah ini sedang menabur bibit-bibit apa? Penyesalan ya. Wal ghadabu badrun nadami ya. Marah itu sedang menabur pintu apa? Bibit-bibit penyesalan nanti setelah terjadi, nah muncullah pohon penyesalannya. Baru terakhir. Fal mar'u ala tarkihi qabla an yaghdaba aqdaru ala islahi ma afsada bihi ba'dal ghadabi. Seseorang itu tatkala meninggalkan marahnya ya, sebelum dia marah, itu lebih mampu untuk memperbaiki apa yang dia rusak setelah marahnya. Jadi kalau andai dia nggak marah, dia itu sudah bisa memperbaiki perkara-perkara yang terjadi, tapi terlanjur marah. Akhirnya nggak bisa diperbaiki lagi, ya. Betapa banyak apa itu perceraian terjadi. Mungkin bisa terjadi di laki-laki, ya, karena emang laki-lakinya kalau laki-laki marah itu dia biasanya kurang ilmu. Tapi kalau perempuan, ya karena emang perasaan sudah terkadang, sudah terlanjur terbakar, ya. Ya pokoknya sudah tersulut ya, maka dia susah memperbaiki, minta gugat ya, "Ulu, pulangkan aku." Ya, baik, pulang ke mana? Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, fa iyyaka wa sur'atal ghadabi wa syiddatahu. Maka hati-hati, jauhi apa itu? Cepat emosi, cepat marah.
gampangan marah, dikit-dikit kok gampang disulut ya, gampang dibuat emosi. Lihat yang nggak suka sedikit, gampang marah lagi. 6. Biasanya terjadi memang kemarin kita sudah belajar pada anak-anak muda, yang masih muda itu cepat emosian. Makanya anak muda juga mudah dipengaruhi. Biasanya juga terjadi pada wanita, wanita yang mungkin malah saya lihat lagi mungkin ditambah ya. Saya merasa bahwa wanita yang belum memiliki keturunan ya, lebih cepat emosi daripada wanita yang sudah memiliki keturunan. Ini bukan berarti kita sedang apa, meremehkan seseorang, bukan, tapi saya melihat ya, orang-orang yang belum Allah takdirkan dikarunia keturunan itu, lebih lebih cepat emosional daripada yang sudah memiliki anak, lebih merasakan ya kasihan, sayang dan seterusnya, akhirnya lebih bisa menahan. Meskipun tetap ada level-levelnya ya. Fa inna syiddatal ghadabi mufsidatun wa muhlikatun li fuadil hakim. Karena cepat marah ya, di dahsyatnya kemarahan ini akan merusak hati orang yang bijaksana ya. Fuad itu ya hati, hakim ya mungkin di sini ya orang yang bijaksana, kalau bijaksananya hilang, mungkin begitu. Ya gara-gara marah kemarin ya, orang jadi menghukum lebih dari kadarnya ya, melaknat ditambahi ya, ngajakin berantem ya. Padahal ya buat apa sih ya, yang paling senang dengan berantem itu siapa? Berantem dapat pahala kah? Ya, nggak ada. Ya, cuman kadang-kadang laki-laki ya gitu, ya sebagian laki-laki ya saya katakan, bahkan sebagiannya yang, jadi tauladan, ya mohon maaf ya. Kalau emang laki-laki udah ya lawan aja deh. Coba kita tanya dulu, yang paling senang dengan bertempurnya kita, yang paling senang dengan apa, peperangan kita, yang paling senang dengan hasil pertempuran kita itu siapa? Allah atau setan? Ya. Kalau sudah jelas yang senang setan, kenapa kita ikuti setan? Ya jelas. Wa inna aqallan nasi ghadaban aqaluhum, dan manusia yang paling sedikit marahnya adalah yang paling pinternya, yang cerdas, ya. Catat itu. Ya. Berarti orang yang gampang marah sebenarnya udah kelihatan. Meskipun secara kafa'ah, kemampuan, wah kelihatannya luar biasa. Lah kok ngomong kok naik pitam terus. Ya kelihatan ya, saya harus bilang nggak harus kita tunjuk orang-orang. Tapi kita bisa melihat, untuk catatan kita saja, kita kan belajar kan untuk apa, untuk diri kita ya. Ternyata ada orang-orang yang ketika ada hal-hal yang menyinggungnya sedikit, ketika ada hal yang berbeda dengannya sedikit, gampang emosi ya. Padahal ya dia orang-orang yang mohon maaf ya, dai, saya tidak sedang mengecilkan dai, tapi dai saja bisa begitu, apalagi yang bukan dai. Walaupun tidak jaminan ya, karena, marah ini sendiri, orang bagaimana dia belajar mengontrol. Ada yang dai mungkin, punya kemampuan di sini tapi lemah di dalam masalah ini ya. Jadi kita memang berbeda-beda. Lakin in kana lidunya kana dahaan wa makaron ya. Tapi kalau bisa menahan marah ini di dunia, maka dia memang disebut orang yang cerdik ya, dan biasanya punya apa, punya tipu muslihat lah. Aslinya marah ini, tapi dia tahan. Lihat nanti, kan gitu. Nanti tak silahkan kamu pukul aku emosi, ya, aku nggak akan balas dengan nggak akan emosi. Habis ini lapor polisi, ya kan gitu. Ya. Jadi orang yang di dunia bisa menahan marah, kalau urusan dunia dia dianggap ya dahaan dan apa, dia orang makiron ya. Bentar ya, ya ini makaron ya. Biasanya di dunia ini untuk makar ya, untuk makar. Jadi dia orang yang memang merencanakan tipu muslihat nanti ya. Wa in kana lil akhirah, dan jika marahnya tadi untuk perkara akhirat, mencari wajah Allah ya. Ini yang terpuji, kana hilman wa
wa ilman. Maka itu pasti karena hilm, ya. Hilm itu bisa bersabar dalam keadaan bisa melampiaskan, ya. Jadi bedanya hilm dan sabar, kalau hilm itu mampu melampiaskan, tapi dia lebih maunya menahan. Saya bisa marah, tapi saya nggak mau, nggak ada manfaatnya, ya hilm. Ilman ya karena dia tahu, ya, nggak ada gunanya. Wa iyyaka kadzalika wa izzatal ghadabi fa innaha tusayyiruka ila dzillatil i'tidar wan nadam. Ya. Dan hati-hati juga pada marah yang dahsyat ini yang dibiarkan. Maka dia akan merubahmu, mengantarkanmu, menjadikanmu pada kerendahan, ya menyesal dan i'tidarnya ya kayak minta maaf dan ya feeling sorry lah ya. Jadi dia merasa ya berdosa, merasa rugi ya. Wa ta'ulu bika ila taqattu'. Dan dia akan mendorongmu, mengantarkanmu kepada perpecahan, ya, hubungan yang diputus. Soalnya bersaudara sudah enggak lagi temenan. Facebooknya diblok, WhatsApp diblok, ya. Apalagi ya, orang pasangan suami istri saja bisa ditutup pintunya, apalagi yang bukan ya. Ya. Wa ifsad dzatil bain. Dia akan merusak orang yang memiliki hubungan tadi. Waman in rifq, ya. Mencegah kelemah lembutan. Ini sudah jelas. Orang yang marah, mana ada yang marah? Hah? Emosi. Nggak ada yang gitu. Orang Solo juga meskipun marah ya, ya tetap saja suaranya mengeras ya. Nyuwun sewu, saya emosi. Nggak ada yang gitu. Pasti semuanya juga langsung meninggi. Apa? Ya. Baik ya. Bal yatawalladu min dzalika kadzalika al-hiqd ya. Kan akan muncul dari hal tersebut dendam, hasad, kiber, sombong, ya kan? Habis marah kan dia menolak semua hal nasihat, nggak mau, main dengerin ya. Dari yang lain mau, selain dia saya, kalau dia nggak mau. Kenapa? Terlanjur, udah marah. Coba dihitung orang-orang yang diperlakukan seperti itu tuh, ya, itu berapa? Biasanya sebabnya pasti apa? Saya masih ada sesuatu sama dia, ya, sesuatu sama dia. Baik. Kemudian wa izzatun nafsi, merasa tinggi, merasa besar. Wa hada kulluhu mimma yus'idul la'in, ya, iblis. Dan ini semua adalah hal-hal yang membahagiakan al-la'ina iblis. Yakni akan membahagiakan si iblis yang dilaknat. Iblis kan paling seneng, ya. Wal abdu idza ghadiba fariha syaiton bihi wa surra. Ini harusnya ada bihinya. Ini kalau bicara nahwu, khobar itu harus punya penyambung dengan mubtada'nya ya. Ya, dia harus ada penyambung. Kalau enggak ada penyambungnya berarti ada sesuatu yang dibuang ya. Jadi fariha syaitonu bihi, kembali ke awal keterangan. Jadi hamba jika dia marah, setan akan senang ya. Digembirakan. Li'annahu fi hali ghadabihi la ya'lam ma yaqul. Karena orang yang sedang keadaan marah, nggak ngerti yang dia omongin ya. Pokoknya bales. Ah. Wa ya'malu bima yandamu alaihi hina yahda'u wa yaskunu anhu al-ghadabu. Dan dia akan melakukan apa yang dia sesali. Nanti ketika dia sudah tenang dan marahnya sudah reda. Jadi kalau sudah reda baru mikir, kenapa saya begini? Dan perceraian yang paling banyak kan terjadi salah satunya pasti gara-gara emosi. Ya. Coba bisa nggak? Ya saya nggak, maksud saya bukan menyuruh bercerai. Ya. Sebelumnya kita harus bilang dulu bahwa bercerai itu bukan sesuatu yang dianggap keburukan karena syariat itu datang dengan maslahat dan kebaikan. Jadi ada hikmah juga di balik sana. Tidak mesti
bercerai itu buruk ya. Dalam artian saya cuma mau menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dia kalau berkumpul ibarat minyak dan api ya. Kalau dikumpulkan malah bertambah parah ya. Tapi begitu dia berpisah, anaknya terurus dan setelahnya mau muhasabah. Kadang-kadang begitu ya. Jadi saya harus bilang bahkan perceraian itu solusi ya. Tapi ada nggak orang yang ketika bercerai ini dalam keadaan nggak marah ya? Sepertinya kita harus berpisah ya. Tapi dalam keadaan tenang ya. Kayaknya jarang ya. Yang ada ya sudah kadung apa, keluar semua apa, jurus rahasianya ya, kemudian muncul sudah ya, apa ya, bentuk-bentuk yang nggak pernah dia lihat lah ya. Wal ghadabu madkhulun min madakhilis syaiton. Benar, marah itu pintu-pintunya syaiton. Jadi saya sudah kemarin jelaskan ya, atau di beberapa kasus ruqyah, orang yang banyak setannya ini kalau dia apa, marah, dia lebih mudah dikuasai setan ya, lebih mudah dikuasai setan. Artinya dia nggak bisa mengontrol. Jadi cara setan menguasai itu, banyak ya. Emosi yang berlebihan nih, contohnya marah berlebihan, tenang berlebihan, eee, kemudian sedih berlebihan, putus asa berlebihan, atau dia ya sedih berlebihan tuh bisa seperti orang yang sedang, menyendiri, kemudian kosong, itu ya pintu masuk setan. Atau kita bisa lihat di beberapa, apa ya, ya keadaan lah, orang yang marah itu kan nggak bisa menenangkan diri, kalau ada setannya lebih parah lagi. Biasanya bisa melakukan hal yang nggak pernah dia pikir. Ada teman, ini sudah positif ya banyak ya, kalau istrinya diganggu, dia itu bisa tiba-tiba nggak sadar melakukan hal yang dia pikir, "Saya kok melakukan hal yang nggak pernah wajar saya lakukan." Dia bisa menyakiti anaknya. Setelah dia tenang baru dia berpikir, "Kok saya ketika istri saya, apa, diganggu saya tuh marah luar biasa, Ustaz." Ya, saya udah jelas, "Sampai seberapa? Bisa dikontrol nggak?" "Nggak bisa." Nah, coba dilakukan terapi. Ya benar, dia lakukan terapi, ada perlawanan ya, ada perlawanan. Baik, jadi kalau kita bisa mengontrol amarah kita dan setan memang inginnya begitu, nggak ada setan inginnya damai ya, nggak ada. Dari awal Allah sudah katakan kepada kita, musuhnya paling musuhnya bagi manusia ya setan. Kita kenapa bermusuhan dengan orang lain, hakikatnya itu kan musuh kita setan, bukan manusianya. Manusia buat apa musuhan sama manusia? Ya. Baik, kita lihat Allah Subhanahu wa taala katakan muhadziran ibadahu, sedang memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton. Bukankah aku sudah bilang, sudah katakan, sudah janjikan kepada engkau kalian anak Adam janganlah sembah syaiton. Ya, sebab di sini barangkali salah satu maknanya yang masuk di dalamnya adalah ibadah yang berupa ketaatan, ikuti syaitan, jangan ikuti, tapi diikuti ya. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata, nggak kelihatan, tapi ada, real. Bahkan bahkan banyak sekali penyakit yang muncul diakibatkan ulah syaitan. Kalau mau dibuka ya, dibuka, nggak sedikit. Nah, coba nanti kalau kita lihat ya, nanti kita lihat bahwa setan itu ada di darah kita. Ya dulu muterin anak Adam, melihat ternyata tubuh anak Adam itu jauh, ada rongga-rongganya, pori-pori dimasuki. Ya kalau di darah dia pindah ke jantung ya jadilah penyakit macam jantung lah, berhenti tiba-tiba orangnya masih hidup. Kalau di sendi tiba-tiba kok kakinya nggak bisa gerak, agak berat digerakkan atau ditekuk, sakit terutama waktu ruku ya, terus sujud. Kalau di jari kok, ada bagian jari yang nggak normal, biasanya
orang gini ya, saya pernah ketemu pasien yang, nah gini nih, mau diginiin, ini, ya mau, habis diambilin ya lancar lagi. Ada yang di sendi nggak bisa ngangkat beban, setelah di terapi, normal ngangkat 5 kilo juga masih bisa. Jadi gimana, dia di kepala bikin pusing, di telinga disumbatlah, di dada ngasih was-was. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa diakibatkan. Wa an i'buduni, dan sembahlah aku. Hadzal shiratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Wa laqad adalla minkum jibilan katsira. Ya. Dan sungguh setan sudah menyesatkan kalian, ya, bagian kalian, generasi yang banyak. Subhanallah, ya. Jibilan katsira, bukan manusia satu, jibil, ya. Bukan jibil saja, katsira. Ya. Subhanallah. Berarti sejak zaman Nabi Adam kan seterusnya kisah-kisah yang kita dapati dalam Al-Qur'an, di mana ada, ya, misalkan, Imra'atul Aziz yang tergila-gila pada Yusuf, itu sebenarnya ada setannya, ya. Ya jelas sekali, ya. Ya, gimana, nggak mungkin orang itu bisa sampai derajat yang berlebihan, apa, nafsunya sampai tidak bisa dikontrol sama sekali. Hampir-hampir susah, kecuali dia ada bantuan-bantuan syaitan. Kalau di antara, apa, eee, Bapak Ibu ingin melihatnya, salah satu contohnya adalah bagaimana kita melihat pasangan kita ketika sudah berpasangan secara halal, ya, secara halal. Di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan ini, tarikan perempuan kepada laki-laki itu susah, ya, susah sekali. Bahkan mungkin jarang, ya, mau laki-lakinya, suaminya itu pakai pakaian bagaimanakah, ya, menarikkah, ya, katakanlah menggodakah, istri itu ya mungkin nggak tergoda. "Kamu itu ngapain, Pah? Ya, ngapain, Pah?" Ya. Mungkin begitu, ya. Beda kalau laki-laki dengan perempuan. Ini kok perempuan sampai seakan terpelet, ya. Ya. Dan kasus di dalam, seperti ini banyak, ya. Dan, yang kita tangani dalam kasus seperti ini setelah dia uji coba emang benar, ya. Baik. Cuman kan kita tidak harus katakan semuanya, ya emang dari awal iblis turun dengan cucu-cucunya, ya bala tentaranya, memang akan menyesatkan manusia. Jadi jangan heran jika banyak sekali, ya, permusuhan di muka bumi, ya, kemaksiatan, kemudian, pembunuhan, dosa-dosa besar dibantu oleh setan. Meskipun itu, ya, manusia tetap bertanggung jawab, karena setan kan hanya memberikan waktu, dorongan, ya, dorongan. Manusia yang meng-ACC, jadi nggak bisa kita nanti di akhirat bilang, "Ya Allah, saya kan dibujuk setan." Semua juga dibujuk setan. Afalam takunu ta'qilun, hadi jahannam, dan seterusnya. Kemudian Allah juga katakan, "Wa qul li ibadi," katakan bagi hamba-hambaku, yaqulu, hendaknya mereka mengatakan, allati hiya ahsan, yang paling bagus, ya, yang baik, ya. Ahsan itu bisa berarti yang paling bagus atau baiknya lah. Ini mungkin kalau dihubungkan dengan amarah, ya ketika marah hendaknya dia tetap mengatakan yang baik saja. Tahan dirinya. Kenapa? Inna syaiton yanzagu bainahum. Karena setan itu menghasut, membujuk, dan seterusnya. Nah, musuh bagi apa manusia, itu setan. Musuh yang nyata, sekali lagi. Jadi setan itu terus membujuk. Ini di antara yang paling jelas, ya, ayat yang paling jelas. Coba kita lihat, innama yuridu syaiton an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Apalagi yang kurang jelas? Setelah baca ayat ini saya semakin jelas, ya. Semakin gamblang, semakin terang. Apa itu? Setan itu menginginkan apa? Terjadi antara kita, orang-orang yang soleh, itu permusuhan dan kebencian. Siapa lagi? Ya, bil khamri wal maisir, disebutkan dalam kasus ini khususnya dalam khamr dan maisir. Karena khamr ini orang, hadat yang bisa menghilangkan akal. Coba kalau hilang akalnya, saudara saja bisa orang yang dia cinta saja bisa dimusuhi, temannya saja bisa ya, dibenci gara-gara
hilang akal. Maisir judi ya, orang yang berjudi ini relatif yang dia pikirkan hanyalah masalah menang ya, kalau nggak menang kan kalah ya. Kalau menang dia jadi sombong ya, dia merasa tinggi, musuhilah dia yang lain. Kalau kalah dia membenci yang lawannya, kan gitu kan. Kalau judi kalah itu kan awalnya dia judi sama temennya ya, tapi kalah terus kan akhirnya jadi benci temennya ini. Wah wah, kan gitu, sudah rugi bandar ya. Wa yasuddakum an dzikrillah, sudah jelas ya, akan menghalangi kita dari mengingat Allah, dari sholat, fahal antum muntahun, maka apakah kamu berhenti ya. Artinya ini memperingatkan orang beriman. Ya, dahulu kan masih melakukan hal ini ya. Setelah syariat kita ya sudah dilarang. Baik. Dan kalau mau lihat ya contoh real eee apa ya, pengguna syaitan lah. Pengguna syaitan itu siapa sih? Ya para dukun itu loh. Para dukun itu ada nggak yang dia apa, tenang? Dukun itu pasti emosian, udah jelas ya. Iya, orang banyak setannya ya. Dukun itu pasti emosian dan setiap dukun biasanya, hampir-hampir pasti ya, susah kalau enggak, apa itu, selalu porak-poranda keluarganya, hubungannya dengan keluarganya, pasti nggak bagus ya. Itu sudah jelas, itu dibuat begitu dan dia hakikatnya sedang diperbudak setan. Coba kalau dia apa, dia itu mau tobat ya. Kalau tobat itu kira-kira pasukannya membiarkannya tobat atau, bebas gitu biasa saja? Nggak mungkin. Dia sendiri yang diancam. Dia sendiri akan disiksa dan seterusnya. Jadi bingunglah dia ya. Akhirnya dia harus melaksanakan perbuatan itu sendiri. Padahal dia dulu yang mulai kan mencari setan. Setelah dia dapat setan, setannya sudah banyak, dia mau tobat, dia bingung kan, mau tobat, tapi diancam sendiri sama setannya. Dan keadaannya meskipun bisa seperti itu ya, melihatlah katakanlah katanya ya, dibantu dengan setannya, sama keluarganya nggak pernah bisa apa, akur. Biasanya dia dibuat justru malah apa, bertengkar sama keluarganya sendiri. Sehingga apa, jadilah dia menyendiri. Makanya dukun itu sukanya hidup agak terputus hubungan, menyendiri menyendiri. Sama keluarganya juga nggak banyak berhubungan. Kenapa? Agar diperbudak syaiton lebih mudah ya. Hanya dia sendiri, siapa yang ngasih tahu lagi? Ya, yang nasihatin dia siapa? Kecuali dia harus ikuti perintah-perintah setan yang masuk dalam dirinya. Biar kamu nggak gini, gini ya. Paham? Makanya kita memang diperintahkan untuk menjadikan setan ini musuh. Inna syaiton lakum aduwwun. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan musuh beneran. Ya, ya ada akrab. Kita dari awal nggak bisa berdamai. Ya. Kita zikir, kita istighfar, kita sholat. Itu pasti membuat mereka apa? Kepanasan, nggak suka. Ya. Jadi kita itu pasti akan dimusuhi juga. Maunya damai, hari kan nggak bisa. Kita tuh pasti akan dimusuhi, pasti akan nggak disukai, itu sudah hal yang terjadi di dunia takdir. Terus apakah kita jadi takut? Enggak, ya. Karena kita hidup untuk mencari ketaatan Allah. Makanya nggak usah terlalu peduli. Ya. Yang jelas tujuan mereka innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis. Yaitu ibarat sedang menyeru, ya, sedang memproklamirkan, sedang mengajak kepada partainya, partai setan ya. Ada kelompoknya, agar jadi temennya nanti, ya, masuk neraka bareng-bareng, kan begitu. Baik. Ai huwa mubarizun lakum bil adawah, a'aduhu antum asyaddal adawah, ya. Dia memang menunjukkan menunjukkan permusuhan kepada kita, maka lawan musuhi dia dengan sebesar-besar sebenar-benar permusuhan. Selisih dia, dustakan dia, ya, pada hal-hal yang dia hendak menipu kita, ya. Sholatnya dipercepat, jangan dipercepat, lamakan aja ya, biar makin suka ya. Baik, dan tujuannya tadi adalah hatta tadkhulu ma'ahu ila adabis sa'ir, agar kita bisa masuk neraka sama-sama. Kan nggak enak sendirian, nggak ada temennya. Naudzubillah.
Maka kita mohon kepada Allah Zat yang Maha Kuat dan Perkasa agar menjadikan kita musuh setan dan wa an yarzuqana memberikan rizki pada kami untuk kita untuk mengikuti kitabnya, mencukupkan mengikuti sunnah Rasulnya, jalan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Mampu. Baik. Kemudian bisa kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW juga bersabda inna syaiton qad a'yisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sebenarnya sudah berputus asa untuk disembah. Memang di kenyataannya nggak ada ya, atau sedikit orang yang nyembah setan kecuali emang dukun tulen ya. Maksudnya jumlahnya sedikit bukan nggak ada, tapi ada cuman sedikit. Kalau nggak bisa ya apa dia? Ya, dia hendak memberikan ya apa istilahnya tipu daya pada kita, mau memberikan apa hal-hal yang apa ya bahasanya ya. Jadi dia memang kalau nggak bisa disembah dia akan berusaha untuk menghasutlah kita, membujuknya, mengadu domba, ya, melakukan tipu daya, ya. Sehingga banyak yang tertipu gara-gara setan. Apa ya contohnya ya? Yang jelas kita sudah paham. Ini di antara kunci yang kita harus pahami. Apa sih kemampuan setan? Ya. Di sini kita harus paham, setan tuh punya kemampuan karena dia berada di darah kita. Lihat. Fasyaiton mutakhassisun fi iqadil adawati wa is'alil khusumat. Lihat, setan itu mutakhassis, profesional. Gimana nggak profesional? Itu gurunya maha besar guru. Wong hidupnya lama ya, sejak zaman dahulu. Dan dia mempelajari manusia dengan hidup yang lama ini. Dia tahu benar. Dia masuk dalam tubuh kita, dia bisa mengambil informasi dalam diri kita ya. Kemudian dia mau jatuhkan itu, dia masuk di diri kita, bisa melihat yang kita lihat, mendengar yang kita dengar, kemudian mengetahui pikiran kita ya. Ah, pinter lah ya kalau kayak gitu. Dia ngerti lemah-lemahnya kita. Makanya dia bisa apa, ini ya memunculkan, permusuhan dan menyalakan ya perselisihan ya. Jadi dia bisa melakukan hal seperti itu. Kan hal yang sepele ya. Orang nggak ada apa-apa kok tiba-tiba benci. Coba ditanyakan dulu ya. Kita emang kadang-kadang harus logis ya. Saya kadang-kadang sampaikan ke jamaah saya ya. Saya misalkan sering ngomong dan kadang-kadang kan saya ngajar bukan ke orang-orang yang, ngaji ya. Saya kadang ngajar ke apa itu, kadang-kadang ke karyawan tukang gitu ya, ya. Yang kehidupannya sudah pokoknya yang penting makan lah, ya keras lah. Saya bilang berkali-kali ya, terutama pengajian seperti ini, saya bilang, "Kalau di antara Anda ada yang tiba-tiba membenci saya, padahal saya itu nggak ada, eee, dendam kepada jenengan, Anda semua. Dan saya pun nggak ada maksud untuk menjelek-jelekkan Anda, nggak ada saya menuduh Anda, kemudian bahkan saya memberikan sesuatu pada Anda. Saya berniat baik, saya menginginkan kebaikan. Kok ada bisikan dan dorongan agar nggak suka, ya, membenci, ya. Nah, hati-hati, ya. Kan kita pakai logis. Kebencian itu harusnya ada sebab. Kenapa kok tiba-tiba benci saja? Nah, ya. Kalau nggak ada sebabnya itu kan aneh, ya. Itu loh. Kalau kita nggak peka, ya. Tiba-tiba saya benci. Lihat, yang ada gangguannya. Saya tuh kalau ngelihat suami saya, tiba-tiba pokoknya saya nggak suka. Saya cerita kayak gitu. Saya tuh kalau pulang, ya orang yang mimpinya disukai setan lah ya. Di mimpi dia didekati lawan jenis yang berbeda. Habis itu dia sama pasangannya biasanya dibuat pandangannya nggak enak, nggak suka, ya. Kemudian gampang itu kan ya. Pinter ya. Bener, pinter. Wa akhiran wa laisa akhiran, yang terakhir dan bukan yang paling akhir, inna hadzal khuluqa adz-dzamima, akhlak yang tercela ini secara umum ya, termasuk racun-racun iblis yang dihamburkan kepada jiwa manusia. Kemudian mau ya istilahnya mau digerakkan atau mau di setiap waktu
dilancarkanlah ya. Setiap keadaan mau dihembuskan, mau diracunilah. Lihat, inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam darah anak manusia. Jadi, ya kalau sudah di dalam darah ya bisa kemana-mana. Ya. Walaupun demikian kita tidak perlu ragu ya. Bagi orang yang belajar, ya kemudian bisa menata hatinya, membersihkan hatinya, menyadari bahwa permusuhan sejati itu permusuhan pada setan artinya. Cuman memang manusia tadi mengasesi, artinya begini. Tidak segala hal bisa diselesaikan dengan terapi. Nah, orangnya sendiri tidak mau berubah. Gimana? Hilang setannya ini, muncul setan yang lain. Dari awal dia nggak mau berubah. Jadi tetap saja akhirnya adalah bagaimana kita sendiri yang hijrah, berubah. Mau nggak mengontrol, menahan. Kalau nggak mau, ya dia kontrolnya lemah. Ya. Dikasih bisikan sedikit sudah emosi. Dikasih apa bahan bakar apa, udah bisa nahan diri. Fattadoha min dalika anal ghadaba da'un min a'dhamil adwa wa qabihatun min a'dhamil qaba'ihi idza kana muradan linnafsi wa intisaran laha. Ya, jelas dari hal ini bahwasanya marah itu penyakit, antara penyakit-penyakit yang paling bahaya, paling besar. Keburukan, kejelekan di antara kejelekan-kejelekan yang membahayakan, paling bahaya. Kalau memang marahnya apa tadi, ya menuruti hawa nafsu, ya mengikuti hawa nafsu lah. Memang mau, pokoknya mau menang-menangan lah. Ya. Nah, baik. Kemudian di sini nanti ada beberapa hal ya, mungkin, ada waktu sedikit kita coba singkat sedikit ya. Jadi marah itu dia dicela pada tempat-tempat yang tidak hak, tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mencela marah dalam kitabnya, memuji orang yang bisa menahan amarah. Allah katakan, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan jika mereka marah, mereka meminta ampunan, yakni mereka memaafkan. Ya. Kebiasaan mereka adalah memberikan maaf, berlapang diri dari manusia, dan bukan kebiasaan mereka untuk membalas. Ya. Jadi harus tenang. Ya. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, orang-orang yang berinfak di lapang dan susah, dan orang yang menahan amarah, orang-orang yang memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Semua ini. Dan Allah dan Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin dalam hadis membuat bab ya di dalam kitab sahihnya, babul hadri minal ghadab, bab waspada, mewaspadai, menghindari rasa takut. Kemudian beliau menyuguhkan dua ayat yang tadi ya di awalnya, kemudian diberikan keterangan dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya. Dan bukan di ayat tadi ada hal yang menunjukkan bahwasanya marah itu apa ya, maksudnya secara zatnya terlarang ya. Bukan, marah itu bukan terlarang secara zat. Lantas bagaimana? Apakah marah itu, bagaimana dengan hadis la taghdab, jangan marah? Gimana itu maksudnya la taghdab? Ini bukan berarti dilarang marah, karena marah sudah dari awal ada, nggak ada yang nggak bisa marah. Semua orang pasti bisa marah. Jadi perintahnya bukan jangan marah, ya. Paham ini? Dalam usul fikih juga ada pembahasan kecilnya. Jadi Allah tidak melarang atau memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Nah, nggak ada perintah janganlah kalian tidak bernafas, la tanafasu. Nggak bisa. Semua orang harus bernafas ya. Janganlah marah. Marah sesuatu hal yang sudah pasti ada, nggak mungkin nggak, ya, nggak bisa. Ya. Berarti yang dilarang apa? Yang dilarang adalah bukan marahnya, apa? Melaksanakan hal-hal ya yang perbuatan yang tidak boleh melanggar batasan ketika marah. Itu salah satu tafsiran. Atau la taghdab, maksudnya janganlah kamu mendekati hal-hal yang bisa membuatmu marah. Ya. Sebab-sebab yang bisa membuatmu marah. Nah, di sana maksudnya begitu. Baik.
Kemudian nah ini aja. Wal aslu fil ghadabi ya, innahu sifatun damimah. Asalnya berarti kan ada yang enggak. Asalnya marah itu sifat yang tercela, perangai yang buruk ya. Sampai Wahab ibni Munabbah al-Yamani memasukkannya ya, dan Ibnul Qayyim memasukkannya dalam rukun-rukun kekufuran. Ya. Ibnul Qayyim menjelaskan arkanul kufri arba'ah. Rukun kekufuran ada 4, al-kibr, sombong, wal hasad, hasad, ghadab, marah, syahwat. Kemudian mengatakan sombongan itu akan menolak ketundukan ya, menghalangi dari ketundukan. Jadi nggak mau tunduk kalau sudah marah, sudah sombong. Iblis tunduk. Kemudian hasad, nggak mau menerima nasihat dan nggak mau ngasih nasihat. Jadi kalau sudah hasad sama orang, misalkan sama-sama jualannya sama, dia yang laris dia, hasad dia. Dia nggak mau nerima nasihat atau ngasih nasihat dia, enak aja dia ngapain dikasih nasihat, ya, biarin aja, ya. Kalau mau dia nerima juga nggak mau karena sudah terlanjur rasa. Marah, nggak mau bersikap adil, ya. Jadi pokoknya sudah, ya. Syahwat tidak akan bisa konsentrasi fokus ibadah, jelas ya. Ini paling jelas nih, ya. Coba kalau kita lagi kepingin apalah, lagi pingin sesuatu, itu mau ibadah itu kan fokusnya susah. Orang kita lagi mau sholat, terhidang makanan enak, gimana bisa ibadah fokus gak? Susah. Makanya di sana ada syariat, pada saat hidangan makanan tadi mengganggu pikiran, ya kita kan dulu, ya. Atau di dalam, ada perintah juga misalkan mungkin ini salah satu hikmah ya kenapa di dalam, beberapa syarat tuh ketika seorang suami ya mengajak istrinya untuk melayaninya ya, diperintahkan agar sang istri menjawabnya atau menyerahkan dirinya meskipun di dapur ataupun di kendaraannya. Karena memang syahwat ini ketika sudah tinggi ya, susah untuk berkonsentrasi ya. Mungkin bisa ditanyakan sendiri. Baik, kemudian di sini ada keterangan Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya membuat sebuah buku Dzamul Ghadab, tercelanya ghadab, meskipun ada ghadab di sana ghairu damim ya, ya, ghairu damim bukan yang tercela tapi malah justru Allah cintai dan ridhoi. Apa itu? Insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang berikutnya, barangkali itu. Ada pertanyaan barangkali dari, yang hadir di sini? Barakallahu fiik. Nah. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, emosi terhadap orang tua yang beliau suka sekali marah-marah dan memukul terhadap sebagai seorang anak, tapi rasanya untuk membalas, ya. Kalaupun meredam untuk tidak membalas dan memilih untuk menangis sendiri, efeknya kemudian hari semakin menjadi seperti kehilangan empati dengan bapak dan semakin malas berbicara dengan bapak karena setiap bicara selalu aja ujung-ujungnya dimarahin tanpa alasan jelas. Ini ya, ini ya realnya. Jadi pertanyaan ini, mungkin pertanyaannya bisa dipublikkan ya di sini, maksudnya biar yang lain bisa dengar dan baca pertanyaan juga. Oh, manajemen emosi terhadap bapak. Sebenarnya kan, bapaknya sendiri yang istilahnya juga yang harus dikasih manajemen ya. Jadi bukan hanya orangnya sendiri tapi juga, bapaknya juga ya. Cuman inilah takdir harus bilang. Kenapa? Ya kalau kita tahu, ini saya ulangi lagi ya, bahwa orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dalam emosinya sampai di ranah yang benar-benar sudah ya, itu tuh udah jelas ya, udah jelas banyak ya. Cuman apakah kemudian bisa disadarkan dengan terapi? Nggak bisa kalau dia nggak mau sadar sendiri. Istilahnya kita lakukan terapi mungkin dia bisa lebih tenang. Jadi kalau ada kemarahan nggak
nggak gampang tersulut, bener ya. Itu kalau sampai keluar ya, sampai keluar. Semakin banyak semakin nggak bisa dikontrol, udah jelas ya. Ya, semakin banyak semakin nggak bisa dikontrol. Makanya orang-orang yang mohon maaf, belajar bela diri yang ada ilmu-ilmunya, itu pasti setelah bela diri, dia akan relatif emosi, relatif emosional. Entah pengennya nantang-nantang, pengennya jagoan lah. Kenapa? Ya orang-orang di dalamnya emang tabiat mereka gitu ya. Jadi kalau ada yang nyalain sedikit, klakson sedikit, langsung pengennya unjuk gigi. Nah, orang-orang seperti ini ya, kalau kita berharap agar mereka hilang itu susah kecuali dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita yang berhadapan dengan orang seperti ini, pertama kita harus sadar bahwa tadi, inilah ulah setan, ya. Jadi kita bisa memberikan apa, memberikan uzur sedikit ya. Ini loh nasib dari setan ketika sudah menguasai seseorang. Yang terjadi apa? Udah, pokoknya kebencian, emosi, gak ada dengar kebaikan ya, pokoknya macam-macam lah. Itu yang pertama. Jadi ulah setan jelas, kita bisa memberikan sedikit uzur, karena banyak sekali yang seperti ini, jumlahnya nggak bisa dihitung ya. Baik, yang kedua bagi diri kita, tentu saja kalau kita bisa mengerti hal ini, kali-kali tugas kita ya, hanyalah mendakwahkan, memberitahu. Makanya jangan terlalu banyak pakai perasaan, tadi, karena perasaan ini bisa jadi makanan syaiton, kalau mau jujur ya. Tadi saya sebutkan beberapa hal, atau kalau mau kita lihat dari jurusnya setan, kemampuan setan kan memberikan was-was. Was-was itu kan bisikan. Bisikan itu yang menimbulkan rasa-rasa, makanya ada, pelet lah atau apalah ya, dan seterusnya. Lah marah, pelet bisa, marah juga bisa, sedih juga bisa, takut juga bisa, seterusnya semua perasaan bisa dibuat dan dibantu atau, ditimbulkan oleh mereka. Makanya bagi kita, ketika kita menasihati, memberitahu, itu jangan terlalu libatkan perasaan kita. Kalau enggak, ya terlalu tadi, justru kita yang akan, ah, membuat pintu-pintu setan masuk dalam diri kita. Ketika kita kecewa, putus asa berlebih, setan masuk. Setelah itu kita jadi sedikit, berlarut-larut, nggak bisa menerima kenyataan. Memang di dunia ini ada hal-hal yang nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan memang harus begitu. Terimalah bahwa di dunia ini banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan pikiran dan keinginan kita. Salah satunya saya ingin semuanya taat dan saya ingin hilangkan semuanya ini, ya ternyata nggak ada, nggak bisa. Karena memang mereka sendiri yang memilih dan mereka yang akan dihisab sendiri, ya. Baik ya. Membalas jangan. Kalau kita tahu, kita apa sih resepnya? Kemarin sudah kita jelaskan, balaslah keburukan dengan kebaikan, ya. Kalau kita membalas dengan keburukan nggak akan berhasil. Kalau kita balas dengan emosional, saya sudah melihat banyak hal nggak berhasil. Saya ketemu dengan kasus di mana ada, mantu ya, mantunya ini, mertuanya ini ternyata seorang ahli spiritual. Sudah sejak muda dia, mengumpulkan alat-alat dan ternyata mertuanya nggak menyukai mantunya. Menyukai ini juga bisa dari mereka, setan. Kemudian mantunya ini teman saya sering diguna-guna. Coba gimana nih permusuhan ya antara mantu dan mertua, dahsyat. Kalau dilawan hubungannya gimana? Nggak bagus. Yang paling senang siapa? Setan ya. Mantu ketemu mertua kemudian dilawan ya, makin coba dia balas, dia coba kamu hajar juga lawan alat-alatnya, bakar gitu ya misalkan kemudian, habis itu apa yang terjadi? Cari kamarnya dobrak kan dan hancurkan alat-alat, jimat-jimat. Makin mereda atau makin dahsyat? Kemudian saya kasih arahan, coba sekarang kalau setiap ketemu apa
mertua ini, berikan hadiah. Kemudian cium tangannya, cium pipi kiri, pipi kanannya, kemudian ajak ngobrol, baik-baik terus ya, udah kasih yang baik terus, biar aja. Kalau antum dikirim, diserang, ya sudah kita bertahan aja, kita, terapi kemudian kita ringankan, jalan aja. Dan coba Allah takdirkan dengan terus-menerus berbuat baik ya, akhirnya Allah berikan hati pada sang ayah, sang bapaknya ini terbuka. Suatu ketika akhirnya dia meminta sendiri untuk melepaskan hal-hal yang seperti ini. Dan setelah dilepaskan, alhamdulillah selesai, hubungan jadi baik, nggak ada masalah. Coba kalau kita lawan keburukan dengan keburukan, nggak ada yang bagus. Saya nggak pernah melihat, ah, jadinya kebaikan. Kecuali dalam kasus-kasus apa, yang memang dia, tulen kekufuran, dia tulen penjahat, dia tulen, harus seperti itulah ya. Tapi kalau dia dominannya baik, bahkan musuh aja bisa jadi si teman ya, jadi teman. Saya percaya ada banyak Bu. Baik, walaupun meredam untuk tidak membahas dan memilih untuk menangis sendiri ya, gimana ya, kalaupun meredam untuk tidak membahas, sebenarnya hal-hal itu buruk ya, kalau kita lihat dari pertanyaannya, kita dizolimi tapi kita tidak membalas, kita meredam, kita menahan diri, kelihatannya buruk ya. Tapi sejatinya tidak ada keburukan bagi seorang yang beriman. Ingat hadisnya, "Ajaban li amril mu'min." Takjubkan urusan orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan keburukan dia bersabar, fakana khairul lah, maka jadi kebaikan buatnya. Kebaikan apa itu? Jadi ganjaran pahala yang besar. Innama yuwaffas shobiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala tanpa batas. Bisa jadi apa? Naik derajatnya. Bisa jadi apa? Pengguguran dosanya. Kan keburukan yang dia terima, yang menimpanya. Ya memang hal-hal yang nggak baik itu bukan berarti buruk. Pada dasarnya baik semuanya untuk orang beriman. Jadi kalaupun kita tadi, malah tidak membalas ya itu sudah benar ya. Sebaiknya di kemudian hari justru kita kasih senyum, kita kasih hadiah, kemudian, "Ini Pak saya buatin kopi, saya buatin teh," ya, kemudian, pakai bahasa lebih santun lagi, pakai bahasa krama mungkin kalau orang Jawa, "Nuwun ten dawuh," ya, "Kerso napa Pak," ya. Bahasanya digitukan memang ya. Dan kita harus belajar ya, uruf atau adat yang disukai oleh orang-orang tua ya. Kalau enggak susah untuk memuliakan mereka dan membuat mereka luluh hatinya. Kita itu harus belajar, adab-adab buat orang tua juga yang nggak ada mungkin di zaman ini karena susah. Kita harus belajar dari orang tua yang lain. Oh, jangan pakai apalah bahasanya, eee, suara tinggi, kemudian pelan, selalu pakainya nada-nada yang baik, itu pasti tetap akan ada dampak dan pengaruh ya. Dan orang tua sedikit banyak akan membaca, "Kok jadi begini? Kok tiba-tiba suka buatin minuman ya? Bapak, apa, capek, Bapak, misalkan kerso nopo ya, mau apa ya, biar saya yang nganu." Itu pasti akan membekas mau nggak mau, dan sedikit banyak begitu. Kemudian kita doakan dan doa itu mustajab ya, kita minta sama Allah. Kemudian kita doakan beliau. Sekali lagi tidak mesti keburukan yang kita dapati itu benar-benar buruk, padahal bisa jadi itu baik. Jadi kehilangan empati dengan bapak, malas berbicara, mungkin itu secara manusiawi iya, tetapi ingat jangan halangi kebaikan yang kita lakukan ke orang tua. Bagaimanapun itu, silahkan kita mau diperlakukan gimana, tapi jangan membendung kebaikan yang kita punya, berbuat. Insya Allah nanti akan ada tiba saatnya dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat, ya. Wallahu la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman, ajral muhsinin, orang yang berbuat baik. Dia akan ada nanti tiba saat. Bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang mengatur. Baik, ya. Jadi kunci bicara pada orang tua adalah pertama menempatkan orang tua pada tempatnya, berikan hormat dulu, ya.
Karena kalau kita sudah nggak punya kedudukan untuk dihormati, itu susah setiap omongan yang kita mau berikan ataupun hal-hal yang kita mau suguhkan, itu sudah pasti susah. Jadi dari awal kita sendiri harus menunjukkan cara kita menghormati orang tua kita, sehingga orang tua kita pun mau mendengar apa yang kita ucapkan. Saya ingat dulu, waktu saya masih muda ya, biasa anak muda, saya juga muda belum kenal apa-apa dulu. Mungkin ya katakanlah semoga Allah mengampuni masih kasar dan tapi dengan beriringnya waktu, dengan memperbaiki diri, orang tua sering akhirnya bapak, minta nasihat saya, kemudian bertanya, "Pak, menurutmu gimana?" Begitu. Padahal dulu nggak demikian, tapi berangsur-angsur ya, dengan proses bagaimana kita sering berbuat baik saja, kemudian menunjukkan rasa cinta kita, itu pasti akan membekas. Inilah. Nah, bagaimana kalau seperti trauma yang selalu datang, Anda nggak bisa berpikir dan benci sama orang? Lah itu. Itu kalau tidak bisa hilang ya, benar-benar selalu terbakar, benar-benar selalu, teringat, kita melupakan, ada yang di belakangnya, ada yang di belakang. Nah, saya kemarin, diberikan ini saya kasusnya berbeda sedikit ya. Kalau ini kasusnya, ini kan saya bilang konsepnya sama, bagaimana dia di dalam diri kemudian menimbulkan atau mengangkat hal-hal yang membuat kita jadi terpengaruh kena efek. Kalau ini contohnya adalah cinta. Cinta itu, harusnya bagi seorang perempuan itu susah bagi kepada laki-laki, itu salah satunya. Kebetulan, yang bercerita kepada saya adalah seorang yang, perempuan ya, dia minta saran, nasihat ya, karena dia katakanlah jatuh cinta pada seorang laki-laki di kampus. Dan yang muncul kan deg ya, melihat sandalnya, melihat tasnya, itu perasaannya sudah nggak karuan ya. Sekali lagi ya, emosi yang tidak terkontrol, hal-hal yang terlalu menggebu, kira-kira itu bisa membuat ibadah ngegas atau malah justru membuat ibadah hilang. Ya, polanya lihat ya, pasti ibadah nggak bagus, hafalan jadi itulah ya kalau mau dilanjutkan. Jadi orang ini kemudian saya suruh terapi dan benar dan benar dan benar terjadi apa yang terjadi. Ada perlawanan, ya dia reaksi dan seterusnya. Meskipun hanya menggunakan MP3 saja insyaallah sudah cukup, tapi di antaranya memang pilihan-pilihannya. Ada teman juga ya, dia di kelas mahasiswa, dia presentasi. Presentasi kan harus melihat lawan ya, ketika dia presentasi dia melihat mungkin pandangan terjadi. Habis itu terjadilah apa yang terjadi, ada bisikan kuat, dorongan kuat. Jadi dikiranya mungkin bagi manusia itu cinta, cinta pandangan pertama lah lagi. Padahal sejatinya setelah itu yang dia rasakan memang nggak bisa hilang, susah. Sholat juga nggak tenang, hafalan nggak nempel ya, apalagi macem-macem ya, susah dan seterusnya. Kemudian kita terapi, ya benar ya, setelah itu perasaannya hilang. Jadi perasaan tuh harusnya bisa dikontrol, tapi kalau berlebihan seperti ini, ada hal-hal yang diangkat terus, dibakar terus, trauma yang nggak hilang-hilang, bukan sesuatu yang tabii ya. Nah, maksudnya jauh dari ketinggian trauma ya wajar ya. Trauma dipukul iya, tapi kalau misalkan benci yang terus-menerus ya nggak mungkin hilang. Padahal, kita sudah berusaha menghilangkan, melupakan, tapi nggak pernah, dan kuat ya. Jadi dorongannya itu kuat. Nah ini harus kita waspadai cara-cara setan menyesatkan diri kita. Baik. Jika ada pimpinan memerintah untuk kita belajar marah. Hah? Memerintahkan untuk belajar marah. Sehingga kita harus diperintah marah karena bagian yang kita harus disuruh dulu baru bekerja dengan.
jika ada pimpinan memerintah untuk kita belajar marah. Sikap kita harus bagaimana? Belajar marah. Mana itu belajar marah? Marah itu bisa ya. Saya marah pada anak saya, tapi marahnya nggak pakai hati ya. Jadi hanya marah sekedar gertakan ya. Jadi kalau kita marah, marahnya itu jangan marah yang lose control ya. Jadi misalkan, marah untuk menunjukkan nganu aja, apa ya, kedudukan ya, harusnya dihormati ya. Ya jadi jangan marah yang membawa, hati lah ya, kecuali kalau perang ya, perang tadi nanti kita baru bicara marah yang terpuji ya. Jihad ya, memang harus marah ya, agama Allah dihina misalkan nanti kita bahas ya. Tapi kalau marah yang biasa, itu kalau marahnya masih terkontrol itu sebenarnya masih normal. Manusia itu, eee, bisa marah jelas, tapi harus bisa dikontrol. Setiap hal yang nggak bisa dikontrol ini yang harus kita waspadai. Jadi marah dalam artian kita marah untuk sekedar menunjukkan aja ya, itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau marahnya, nggak bisa dikontrol, disuruh marah beneran, oh jangan ya, itu pintu masuk setan, begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ya. Baik. Masih ada 5 menit untuk pertanyaan ya, boleh pakai mic ya, dipersilahkan. Baik. Karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dan kita sudah sampai di waktunya ya, saya mohon maaf lahir dan hal yang keliru, saya beristighfar kepada dan merujuk kepada Allah yang lebih benar. Kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya, bagi yang menghendaki untuk berkonsultasi atau hal-hal yang disilahkan menghubungi saja. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dan menambahkan ketakwaan kita dan penyadaran diri kita untuk semakin mau diri semakin sadar dan semakin lebih baik lagi dalam mengontrol dan bersabar. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa baraka.